positif. Kalau yang warna kuning ke arah X negatif, Y positif gitu ya. Nah, kalau yang di sini Y sama dengan min X, oh berarti kemiringannya bernilai min 1. Di sini Y sama dengan min 3X, maka kemiringannya bernilai min 3. Jadi pertama, kita bisa mengidentifikasi dari suatu fungsi, kita bisa mengetahui gradien-gradiennya. Collection of line, kumpulan dari beberapa garis ini, Y sama dengan MX, mempunyai kemiringan M. Dan semua garis tadi melalui titik 0,0 atau titik origin gitu ya. Melalui titik origin 0,0. Nah, dia punya kemiringan sesuai ini. Kalau yang arahnya miring terhadap sumbu X dan Y positif, maka dia bernilai positif. Kemiringannya, slope-nya, kalau dia di daerah X negatif, Y positif, maka kemiringannya bernilai negatif. Atau miringnya dia ke arah kiri. Kemudian berikutnya. Ya, kemudian kalau tadi kemiringannya dia adalah bernilai seperti itu positif gitu ya, maka kita juga punya bedanya kalau tadi itu ada yang X-nya di sini gitu ya, Y sama dengan MX, M-nya bergerak, X-nya di sini semua ada X-nya. Nah, maka dia kemiringannya adalah kemiringan seperti yang kita sudah bahas tadi gitu ya, ada Y sama dengan min 3X, ada Y sama dengan min X gitu. Nah, sekarang kalau dia tidak memuat X, jadi dia hanya Y sama dengan 3/2. Di sini dia adalah suatu konstan. Ini berupa garis. Garis yang seperti apa? Garis yang sejajar sumbu X memotong sumbu Y di 3/2. Nah, di sini karena dia tidak ada X-nya, maka modal matematika Y sama dengan MX tidak terpenuhi di sini. Di sini tidak memuat X, sehingga hanya dia Y sama dengan 3/2. Berarti kalau gitu, dia bukanlah suatu garis yang memiliki gradien tertentu dan melalui 0,0. Nah, di sini gradiennya kalau dia bentuknya adalah bentuk horizontal, maka kita punya gradien kemiringannya adalah 0. Atau dengan kata lain, kalau kita lihat terhadap sumbu X positif, dia adalah sejajar atau paralel dengan sumbu X positif, maka dia tidak membentuk sudut sebesar 0 derajat. Nah, kalian tahu bahwa kalau 0 derajat, itu kan kita punya tangan 0, dia sama dengan 0, maka kemiringannya 0. Atau dengan kata lain, dia adalah suatu garis yang sejajar dengan sumbu X, memotong sumbu Y di 3/2. Ya, nah kalian bisa melihat kalau dia bentuknya yang linier, Y sama dengan X kuadrat, maka grafiknya dia berupa garis lurus. Kemudian Y sama dengan X kuadrat, maka grafiknya dia berupa parabola. Y sama dengan X pangkat 3, dia berupa grafik fungsi pangkat 3, bentuknya seperti ini, seperti kurva tangan. Kalau Y sama dengan X pangkat 4, bedanya ini agak turun ke bawah gitu ya, agak mendekati 0. Jadi kalau yang ini dia langsung posisinya di 0,0, kalau yang ini agak cekung gini, agak lebih mendatar gini, kemudian naik. Y X pangkat 5 seperti ini. Ya, kita punya graf untuk fungsi fx yang sama dengan x pangkat n, n-nya bergerak dari 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5. Gitu ya, yang terdefinisi di daerah domain dari min hingga sampai hingga. Ini kalau diperpanjang ya turun ke bawah terus, ini naik terus, ini juga diperpanjang naik ke atas karena dia dari min hingga sampai hingga. Ini juga min hingga sampai hingga, berarti ini turun ke bawah terus, yang ini naik dan seterusnya. Ya, grafik dengan fungsi pangkat sekarang. Fx sama X pangkat A, for part A-nya sama dengan min 1, dan itu gambar yang A, dan B itu yang A-nya sama dengan min 2. Kalau A-nya sama dengan 1, berarti kan kita punya X pangkat min 1 gitu ya. Kita punya fungsinya adalah ini, Y sama dengan super X. Pak, gimana caranya dapat fungsi ini? Nah, tinggal lihat kita bagi di sini. Dia ada daerah domainnya X yang lebih besar dari 0 atau X yang kurang dari 0. Nah, maka kita tinggal substitusikan sama seperti pada waktu kalian SMP untuk menggambar grafik, kita tinggal substitusikan setiap daerah domain kita masukkan. Loh Pak, kenapa kok X-nya tidak boleh sama dengan 0? Ingat, dia adalah fungsi pecah rasional ya, fungsi pecahan di mana pembilang dan menyebut syaratnya apa? Untuk bagian yang bawah dia tidak boleh sama dengan 0, sehingga domainnya berlaku ketika X-nya tidak sama dengan 0. Maka akan mendapatkan bentuk seperti ini. Ini kalau dinaikkan terus tapi tidak akan menyentuh 0, ini juga akan dinaikkan terus tapi tidak akan menyentuh 0. Jadi daerah hasilnya adalah dari min hingga sampai 0, 0 sampai hingga, tapi 0-nya tidak termasuk karena dia melewati batas ini. Karena pada waktu X-nya sama dengan 0, dia tidak terdefinisi, maka tidak akan diperoleh Y yang sama dengan 0. Kemudian kalau untuk yang A-nya sama dengan min 2, berarti kan fungsinya adalah Y sama dengan
1 per X kuadrat. Nah, ini juga daerah domainnya. Apa? Daerah domain X kuadrat membilang dan menyebutnya tidak boleh sama dengan 0, berarti dia tidak boleh sama dengan 0 ketika X-nya tidak sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan, ambil 1, dia hasilnya 1, ambil minus 1, hasilnya 1 juga. Berarti kalau gitu, dia tidak mungkin mendapatkan, ini akan terus, tapi tidak akan menyentuh 0, ini juga akan terus, tapi tidak akan menyentuh 0. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa nilai dari range-nya atau daerah hasilnya nanti pastilah Y-nya lebih dari 0, karena dia tidak akan sama dengan 0. Ya. Oke. Ini hal yang sama, kalau kita punya ini kemarin kita tahu bahwa domain untuk daerah di bawah tanda akar, dia adalah apa? Lebih dari sama dengan 0. Berarti 0-nya masuk. Gitu ya. X lebih dari sama dengan 0, 0-nya masuk, dimasukkan. Nah, nanti kalau kita gambar, kita mendapatkan bentuk seperti ini. Domainnya 0 masuk, sehingga kita punya 0 kurang dari sama dengan X, tapi ini terus nggak tahu kita berhentinya di mana, sehingga sampai tak hingga. Nah, kalau kalian lihat, berarti posisi 0 di sini, 0-nya masuk, sampai naik terus ya ke atas, terus berarti kita mendapatkan daerah hasilnya adalah 0 kurang dari sama dengan Y, kurang dari tak hingga. Karena dia akan naik terus, ini naik terus. Nah, yang X-nya dia menuju tak hingganya, ini juga menuju tak hingga. Jadi sama-sama dibatasi oleh tak hingga. Hal yang sama berlaku ketika bentuknya ini sama juga ya, masing-masing syaratnya sama sehingga kita bisa mendapatkan gambar grafik fungsinya dengan melihat model-modelnya. Lanjut. Ini kalau kita punya fungsi polinomial gitu ya, fungsi polinomial dengan unsur-unsur komponen atau konstantanya macam-macam. Ini kalau dia pangkat tertingginya pangkat 3, maka bentuk kurvanya seperti ini. Caranya sama, kalau kalian mau menggunakan manual, berarti ambil daerah domainnya, berapapun domainnya ya, karena dia fungsinya adalah fungsi polinomial, tidak ada syarat di sini, maka kita bisa ambil berapapun nilai X-nya. Jadi dari manapun, dari arah kanan atau dari arah kiri, sampai ketemu nilai-nilai Y-nya. Sama ini juga sama, karena dia adalah fungsi polinomial atau fungsi suku banyak. Ini gambar grafik untuk fungsi rasional gitu ya, gambar 3 fungsi rasional. Gambar 3 fungsi rasional. Cara gambarnya dulu pada waktu kalian SMA, kalian juga pernah mendapatkan fungsi rasional, kalian bisa mencari asimptot-asimptotnya gitu ya. Jadi syarat-syaratnya nanti akan kita pelajari ini kan kita hanya mengulang gitu ya. Jadi asimptotnya di mana, asimptotnya di mana, asimptotnya di mana. Di mana asimptot itu apa? Batasan sehingga si grafik tadi tidak akan menyentuh si asimptotnya. Kita punya asimptotnya yang gambar pertama, itu adalah yang warna merah. Gitu ya, warna merah. Nah, grafik dari fungsi ini itu adalah yang warna biru. Ini kalau kalian perpanjang terus, dia tidak akan menyentuh asimptotnya. Jadi tidak akan menyentuh garis yang warna merah. Demikian pula kalau yang ini gimana, Pak? Nah, kalau yang ini dia ada satu perpotongan. Kalian lihat posisinya, dia ada satu perpotongan di sini, di posisi ini antara asimptotnya dengan ininya. Tapi kalau ini kalian perpanjang terus ke sana, dia tidak akan menyentuh asimptotnya. Dia diperpanjang ke sana juga tidak akan menyentuh asimptotnya. Ya. Itu untuk kasus yang B. Kasus yang C sama, kita punya asimptotnya adalah yang warna merah, maka kita akan mendapatkan gambar grafik fungsinya, ini tidak akan menyentuh. Ya, memang kalau untuk fungsi polinomial, kemudian fungsi tadi yang pecah rasional, itu memang lebih mudah kalau kita mengerjakannya menggunakan bantuan software. Ada yang Matematika, ada yang menggunakan Maple, itu nanti kalian akan dapatkan pada waktu koas gitu ya. Ada sesi dengan koas, kalian bebas tanya pada koas untuk memberikan cara menggambar grafik fungsi baik itu yang rasional maupun polinomial menggunakan bantuan software matematika. Ya, sama sin cos tangen, kalian masih ingat di SMA, kemudian eksponensial, kemudian logaritma. Ini gambar contoh grafik yang ada di hanging cable ya. Nah, ini syaratnya kemarin, jadi dia terdefinisi atau naik, itu kan kalau kalian tahu bahwa X kuadrat, itu kan dia pasti akan naik ketika 0 sampai ini. Jadi kita ya X kuadrat, kemudian turun, gini, kalau saya gambarkan, saya punya ada seperti ini, sumbu X, sumbu Y, kalau saya punya Y sama dengan X kuadrat, nah, dia increasing mulai dari 0 sampai tak hingga, itu dia naik, gitu ya, increasing,
kemudian dari min tak hingga sampai 0 dia prosesnya adalah decreasing. Ya, itu posisinya sama, caranya melihatnya sama seperti yang kita punya tadi gambar-gambar grafiknya X pangkat 3 dan seterusnya. Ya. Oke. Kemudian ada yang namanya fungsi genap dan fungsi ganjil. Apa itu fungsi genap dan fungsi ganjil? Fungsi genap dan fungsi ganjil itu didefinisikan seperti ini. Suatu fungsi Y sama dengan Fx, dia dikatakan fungsi genap, gitu ya, dia dikatakan fungsi genap dari X jika kalian ambil sebarang min X, kemudian kalian masukkan. Ya, jika hasilnya adalah F min X itu sama dengan Fx, maka dia genap. Ya, sementara kalau dia fungsi ganjil dari X, itu sama, kalian ambil sembarang min X gitu ya. Kalau hasilnya akhirnya mendapatkan min Fx, maka dia dikatakan fungsi ganjil. Jadi untuk sebarang nilai X yang ada di daerah domain. Kalian masukkan, kalian buat min X, kalau hasilnya adalah Fx, kembali lagi ke sini, gitu ya, maka dia fungsi genap. Kalau dia F min X dimasukkan ternyata hasilnya min Fx, maka dia dikatakan fungsi ganjil. Nah, contohnya ini, in part A, the graph of Y sama dengan X kuadrat, an even function. Kenapa kok dia even function? Kan berarti saya punya gini ya, Y sama dengan Fx. Dengan Y sama dengan Fx. Nah, kemudian saya mau ambil sebarang nilai min X. Gitu ya, min X. Saya substitusikan ke Fx ini. Gitu ya, saya masukkan Fx. Ini min. Kita punya fungsinya Y sama dengan Fx yang sama dengan X kuadrat. Ini. Sehingga saya mendapatkan di sini F min X-nya adalah min X dikuadratkan. Nah, min X dikuadratkan. Nah, kalian tahu min X dikuadratkan sama dengan siapa? Sama dengan X kuadrat. Nah, X kuadratnya tadi siapa? X kuadratnya adalah Fx. Oh, berarti kalau saya mendapatkan F min X, hasilnya sama dengan Fx, gitu ya, sama dengan Fx, berarti saya tahu bahwa fungsinya adalah fungsi genap. Gitu ya. Jadi kalau saya punya min X hasilnya sama dengan Fx, maka dia adalah fungsi genap. Ketika kita memperoleh F min X sama dengan Fx, maka dia adalah fungsi genap yang atas. Nah, yang bawah gimana? Yang bawah sama, ketika Y sama dengan Fx yang sama dengan X pangkat 3, saya ambil min X-nya, saya masukkan ke sini, berarti kan min X pangkat 3. Min X pangkat 3 itu kan sama juga dengan min X dipangkatkan 3, gitu ya, min X pangkatkan 3. Itu kan sebenarnya sama juga dengan min X kali min X kali min X. Atau saya punya min X pangkat 3. Gitu ya. Min X pangkat 3. Nah, ini hasilnya kan sama juga dengan min X pangkat 3 itu siapa? X pangkat 3 itu adalah Fx tadi. Atau Y-nya. Berarti ini Fx. Ternyata kalau saya ambil F min X, gitu ya. Saya ambil F min X. Seperti ini. Hasilnya adalah min Fx, tidak kembali lagi ke F, tapi kembali ke min Fx. Nah, kalau seperti ini, maka dia dikatakan fungsi ganjil. Gitu ya. Nah, kalau fungsi genap, itu dia simetri terhadap sumbu Y. Kalau fungsinya fungsi ganjil, dia simetri terhadap origin. Gitu ya, terhadap titik pusat. Oke. Ketika kita menambahkan suatu konstan suku, satu suku konstan gitu ya dari suatu fungsi atau ke suatu fungsi. Jadi yang awalnya kita punya Y sama dengan X kuadrat, kemudian saya mau menambahkan satu suku konstan, gitu ya. Jadi ini saya tambahkan satu suku konstan, maka dia akan tetap even, dia akan tetap genap dan grafnya tetap simetrik terhadap sumbu Y, gitu ya. Nah, tapi kalau kita punya fungsinya itu adalah ini, jadi kita punya when kita at the constant term 1 to the function ini akan menghasilkan suatu fungsi Y sama dengan X plus 1 is no longer odd. Jadi yang awalnya tadi itu kan dia adalah fungsi yang odd atau ganjil, dia simetri terhadap titik pusat 0,0. Ketika ditambahkan satu konstan 1, maka dia sudah tidak lagi berubah menjadi fungsi ganjil. Kenapa? Dia tidak simetri terhadap titik originnya 0,0. Gitu ya. Nah,
Ini aliran dari suatu model proses modeling gitu ya, yang dimulai dengan examination of real world data. Jadi kalian sebagai anak matematika, itu kalian dituntut untuk bisa berpikir secara logis untuk membuat suatu permasalahan di kehidupan nyata itu ke dalam bentuk matematika. Jadi pertamanya ada real world data. Kita lakukan simplifikasi sampai ketemu model. Dari modelnya kita analisis secara matematika akan mendapatkan kesimpulan secara matematika. Nah, setelah dapat kesimpulan secara matematika, ini diinterpretasikan. Diinterpretasikan artinya apa? Jadi dia, oh ternyata kalau secara matematika seperti ini, berarti itu artinya gini, 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 gini gitu ya. Misalkan dia akan, kalau misalkan saya punya Y sama dengan X kuadrat gitu ya, maka sampai berapapun nilai X-nya dia akan tetap menjadi fungsi genap. Jadi melakukan analisis-analisis seperti itu. Kemudian dibuat prediksinya. Itu kalau genapnya pangkat 2, kalau genapnya pangkat 4 gimana, kalau pangkat 6 gimana gitu. Jadi kita bisa melakukan proses modeling. Proporsional, ada dua variabel Y dan X, dia adalah saling proporsional satu sama lain jika ada constant multiple of the other. Jadi kita bisa mengkalikan Y sama dengan K dikalikan X. Ya. Ini kalau misalkan kita mau melihat posisinya, nah posisinya dia adalah sekian kalinya gitu ya. Makanya sekian kalinya, jadi kita bisa memperoleh seperti itu. Nah, sekarang kita bisa menggabungkan fungsi shifting dan scaling graph gitu ya. Nah, kalau shifting itu penjumlahan kita jumlahkan, nanti masing-masing akan mendapatkan fungsi. Kalau yang kita penjumlahan fungsi f plus g, berarti misalkan saya punya ini, berarti kan f plus gx, misalkan saya punya ini, ya sudah, berarti saya punya akar x ditambah 1 min akar x, dan seterusnya. Domainnya akan berubah. Seperti ini. Nah, jadi yang awalnya Y sama dengan fx, A, dia punya seperti ini, kemudian ditambahkan dengan GA, maka kita bisa mendapatkan penjumlahannya. Gitu ya, penjumlahan antara FA ditambah dengan GA, itu akan sama dengan Y sama dengan GX. Seperti itu. Ya. Berikutnya juga sama, dia shifting ya. Kalau tadi Y plus G dia jadinya seperti ini, penambahan fungsinya FA plus GA, gitu ya. Jadi posisinya dari FA, GA dia jadi FA plus GA, atau fungsinya adalah F plus GX. Kalau dia F plus G, dia bisa mendapatkan bentuk seperti ini. Kalau F kali G, dia akan mendapatkan bentuk seperti ini. Karena kita tahu bahwa F dikalikan G, gitu ya, dia adalah Fx dikalikan Gx, maka kita mendapatkan fungsi baru bentuknya seperti ini. Kemudian ada fungsi komposisi, dulu pada waktu SMA kalian sudah belajar ini, F bundaran G gitu ya, itu artinya adalah G-nya dimasukkan ke dalam F. Ya, saya punya ada X, GX, F, GX. Jadi kalau misalkan saya mau mendapatkan F, GX, itu caranya, saya punya fungsi F, nah fungsi F itu harus dimasuki domain. Domain yang saya masukkan adalah domain berupa fungsi juga, jadi GX. GX dimasukkan ke Fx, sehingga mendapatkan bentuk seperti ini. Ini ya diagramnya. Ini vertical shift-nya, horizontal shift-nya. Jadi pergeserannya kemana? Kalau ini dia, kalau gampangnya gini kalau saya belajarnya itu ya, ini kan K-nya berdiri sendiri. Ini kalau saya geserkan ke Y, itu kan bisa saya tulis Y min K sama dengan Fx. Berarti kalau gitu yang bergeser nanti adalah Y-nya. Nah, kalau Y-nya yang bergeser, berarti kan pergeseran Y-nya kalau nggak naik ya turun. Gitu ya. Jadi makanya disebut vertical shift. Nah, kalau yang ini yang bergeser adalah X plus H. Artinya domainnya yang bergeser. Kalau gitu siapa? Yang nilai X-nya yang bergeser. Gitu ya. Ini sama, shift up dan shift down ya. Jadi kalau misalkan saya punya awalnya itu adalah Y sama dengan X kuadrat yang warna biru,
up jadi Y sama dengan X kuadrat plus 1, up lagi X kuadrat plus 2. Atau dia down Y sama dengan X kuadrat min 2. Nah, ini shift-nya ke kanan dan ke kiri, gitu ya. Nah, kalau ini X plus 3, kan berarti saya nulisnya X min 3. Nah, jadi pergeseran selalu X min, gitu ya. Kalau di sini jadi plus, berarti kan X min 3, sehingga pergeserannya ke kiri. Kalau X min 2, pergeserannya ke kanan. Seperti itu. Ini shifting-nya, kalau dia bentuknya adalah mutlak. Nih, ya. Fungsi trigonometri ini mengingatkan saja, di trigonometri kita punya ada ukuran radian. Gitu ya. Ukuran radian itu mengukur sudut ACB itu sebagai the length theta of arcus B. Jadi kita harus tahu AB-nya dulu, arcusnya. Nah, kemudian kita bisa menghitung theta. Nah, kemudian nilai dari theta dapat ditentukan dengan sebarang circle, however, the ratio S dibagi R, terus S sama dengan R theta, the length of an arc circle of radius R. While theta is measured radians. Mohon maaf, mungkin saya cukupkan sekian dulu ya. Kita kuliah itu kapan ya? Insya Allah minggu depan sudah normal lagi. Kita ketemu lagi kapan ya? Kapan? Dari sini ya? Halo, kok tidak ada yang menjawab? Apa saya terlempar? Hari Selasa ada, Pak. Iya, hari Selasa itu eh, saya habiskan sedikit, saya tambahkan sedikit, setelah itu masuk ke kelompok ya, sesuai rencana, explaining. Jadi kalau bisa hari Minggu atau hari Senin atau hari Minggu lah, hari Minggu semua PPT sudah terkumpul sehingga kita bisa mulai presentasi. Itu bisa? Nanti hari Selasa saya isi dulu sebentar, saya habiskan dulu, setelah itu baru masuk ke presentasi. Bisa ya? Oke, baik. Mohon maaf, saya cukupkan sekian dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi hari Selasa. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.